bagaimana kita menulis sebuah buku non-fiksi yang bergenrekan ilmiah populer ya. Ini adalah rekomendasi saya bagi teman-teman yang sudah mulai tertarik menulis, punya bidang keahlian tertentu sesuai dengan bidang kerja, bidang tugas teman-teman saat ini. Itu saya sarankan untuk mulai dengan ilmiah populer ya, karena yang pertama pertimbangannya karena memang ini lebih mudah dikerjakan. Karena apa? Karena ilmiah populer itu lebih kepada masyarakat umum, bukan masyarakat yang ahli di bidang tertentu, sehingga ya otomatis teman-teman lebih mudah membuatnya ya. Teman-teman mungkin dengan pengetahuan yang teman-teman punya sekarang ditambah dengan riset-riset kecil tambahan, terus teman-teman sudah bisa nulis buku. Itu yang pertama ya, lebih mudah untuk menulis. Yang kedua, secara pasar juga lebih besar teman-teman ya. Jadi misalnya saya menulis buku marketing, buku trade marketing ataupun buku branding ini kan, saya target pasarnya itu tadi adalah entry level di bidang marketing ya, staff, supervisor, maksimal junior manager gitu yang menjadi target pasar saya. Dan juga mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi yang sekarang kuliah di ekonomi bisnis, belum tahu bagaimana mempraktekkan ilmu-ilmu yang mereka di kampus. Ya itu saya dengan membaca buku saya, mereka jadi paham tuh sebelum mereka masuk dunia kerja kurang lebih seperti apa sih dunia kerja itu akan menerapkan ilmu marketing. Nah itu berarti kan mahasiswa ya teman-temannya, dan juga masyarakat umum mungkin yang sekarang sudah bekerja tapi mungkin bekerjanya di bidang sales ataupun di bidang finance atau di bidang ini ya HRD ya, human resource, tapi tertarik untuk pindah jalur ya, pindah bekerja di departemen marketing ya, mungkin bisa baca buku itu. Nah itu kan berarti pasarnya lebih luas ya teman-teman ya. Ya itu tadi kalau teman-teman lihat level junior manager ke bawah di satu perusahaan tuh orangnya cukup banyak, apalagi kalau kita akumulatif seluruh perusahaan yang di Indonesia gitu kan. Mahasiswa ekonomi dan bisnis jauh lebih banyak lagi gitu. Saya pernah kuliah di S1 ekonomi ya, itu seratusan ya, satu angkatan tuh ada ratusan mahasiswa gitu kan. Nah, dan juga misalnya masyarakat umum ya tentu lebih luas lagi. Jadi secara pasar lebih luas ya teman-teman, daripada teman-teman misalnya menargetkan menulis ilmu marketing yang spesifik. Selain teman-teman susah untuk menulisnya, lebih berat untuk menulisnya, juga pasarnya terbatas ya. Mungkin yang baca hanya akademisi, dosen-dosen, kemudian level marketing director, level marketing manager yang di dalam satu perusahaan sebesar apapun, mungkin marketing directornya ada satu ya, marketing manager mungkin 2 atau 3 aja. Dan itu perusahaan yang sangat besar gitu. Perusahaan yang menengah yang marketing manager ya 1 gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, kenapa saya sangat merekomendasikan teman-teman yang baru mulai menulis buku non-fiksi yang ilmiah populer ya, karena selain lebih mudah ditulis, itu pertimbangan praktisnya. Yang kedua adalah pasarnya lebih luas ya, sehingga teman-teman ya bisa, buku teman-teman tuh bisa banyak dikonsumsi, dibaca oleh banyak orang gitu ya. Kalau dan teman-teman jika ingin mengkomersilkannya, tentu secara pemasaran itu lebih mudah ya teman-teman ya untuk dijual gitu. Dan mungkin ya saya bilang kemarin, tujuan kita menulis itu adalah untuk yang pertama meningkatkan kemampuan kita, yang kedua itu adalah untuk kita bisa memberikan sumbangan, tanda petik sumbangsi kepada orang lain, pihak lain dengan ilmu-ilmu ataupun pengalaman yang kita punya, agar mereka juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang kita punya juga, yang kita tuliskan di buku. Yang ketiga ya itu bonusnya adalah mungkin bisa dapat royalti ya teman-teman dari penjualan buku ya. Itu kan ya, kalau teman-teman juga memandang bonus itu adalah hal yang penting dalam menulis, tujuan menulis ya, dengan pasar yang luas tentu itu lebih mudah didapat gitu. Jadi